Selamat pagi anak-anak, khususnya untuk kelas 11 perhotelan 1, perhotelan 2, dan perhotelan 3. Jadi untuk semester ini ibu yang mengajar mata pelajaran untuk industri perhotelan ya, industri perhotelan. Kalau kelas 10 kan ibu mengajar komunikasi industri pariwisata. Jadi untuk semester ini ibu mengajar produktif perhotelan untuk mata pelajaran industri perhotelan. Ini bukunya yang kita pakai ya, industri perhotelan. Oke, bisa kalian pinjam di perpustakaan ataupun nanti akan ibu kirimkan lewat grup WA. Materi-materi akan kita bahas nanti ya. Jadi tidak perlu ibu harus memperkenalkan diri. Oke, langsung saja kita ke materi. Oke, ini adalah kalau tidak salah adalah pertemuan kedua kita ya. Kalau pertemuan pertama itu ibu hanya memberikan tugas dalam bentuk memperkenalkan diri ataupun absensi saja dulu. Sedangkan untuk sekarang kita bisa lanjut ke materi ya. Jadi kita akan membahas bab pertama ya, bab pertama dari buku industri perhotelan ini ya. Jadi untuk bab pertama itu yang harus kalian pelajari adalah mengenai industri perhotelan itu sendiri ya. Itu dibagi menjadi beberapa sub pokok ataupun beberapa bagian. Yang pertama itu adalah pengertian hotel. Kemudian ada yang ruang lingkup industri perhotelan. Kemudian fasilitas industri perhotelan. Kemudian yang terakhir adalah departemen-departemen yang ada di dalam sebuah hotel. Oke. Jadi mungkin untuk yang bagian 1 dan 2-nya, yaitu pengertian hotel dan ruang lingkup industri perhotelan, mungkin ibu jelaskan secara general saja, secara umum saja. Kalian bisa nanti mencari materinya ataupun membaca materinya di file yang akan ibu share nanti ya. Ataupun kalian bisa nanti baca ataupun cari di internet. Sedangkan untuk fasilitas industri perhotelan nanti akan ibu jelaskan di sebelah sini ya. Fasilitas industri perhotelan. Kemudian bagian yang lainnya adalah departemen-departemen yang ada di sebuah hotel. Nanti akan ibu jelaskan ya. Dan setiap akhir video akan ada sebuah tugas. Nanti di akhir video akan ibu sampaikan tugas yang harus kalian kerjakan apa ya. Tenang saja, tugasnya simpel sekali, tidak sulit-sulit ya. Mungkin kita lanjutkan ke pengertian hotel ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Secara umum sih, kalau hotel menurut SK Menpar Postel itu hotel adalah sebuah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial ya. Jadi di sana ada beberapa clue. Kemudian ada juga pengertian hotel menurut AHMA. AHMA itu artinya The Hotel and Motel Association ya. Jadi nanti kalian silakan baca sendiri. Yang terpenting pengertian dari sebuah hotel itu adalah yang terpenting ya, bagian yang penting. Sebuah hotel itu mencakup jenis akomodasinya. Hotel itu pasti merupakan jenis akomodasi. Jenis akomodasi itu adalah tempat tinggal ataupun penginapan boleh ya. Kemudian pasti kalau hotel itu adalah harus menggunakan bangunan fisik, harus ada bangunannya ya. Kemudian sudah pasti sebuah hotel itu menyediakan jasa tidak hanya berupa kamar saja ataupun tempat tinggal saja, tapi bisa servis yang lain, penunjang servisnya yang lain. Contohnya makanannya, minumannya bisa, atau servis yang lain misalkan laundrynya ataupun servis-servis yang lainnya. Kemudian diperuntukkan bagi umum itu artinya siapa saja bisa menginap di hotel tersebut, bisa menggunakan fasilitas tersebut asalkan dibayar ya. Karena menyangkut yang kelima, bagian kelima, yaitu sebuah hotel itu sudah pasti dikelola secara komersial ya. Komersial itu artinya manajemen hotel itu harus memperhitungkan untung ruginya ya, harus memperhitungkan labanya berapa ya. Jadi itulah kenapa sebuah hotel itu harus memperhitungkan dari segi komersilnya, karena menyangkut uang. Nanti kan uang itu dipakai untuk menggaji karyawan dan untuk proses-proses yang lainnya. Makanya tersebut seorang yang menginap di hotel harus membayar sesuai dengan fasilitas tersebut ya yang dipakai.
Itu saja dulu, silakan nanti kalian baca, mungkin kalian bisa cari di internet apa sih pengertian hotel, karena pengertian hotel itu banyak sekali ya, menurut ini banyak sekali ya. Jadi silakan nanti kalian pilih sendiri yang mana ya. Yang jelas mencakup 5 hal tadi. Kalau hotel itu merupakan jenis akomodasi, menyediakan tempat tinggal maksudnya ya, kemudian menggunakan bangunan fisik sudah pasti ya. Kemudian setelah itu tidak hanya menyediakan jasa penginapan saja, tapi servis yang lain seperti makanannya, minumannya juga disediakan. Kemudian siapa saja boleh ya, siapa saja boleh menginap di sana, siapa saja boleh tinggal di sana asalkan membayar. Kemudian istilahnya hotel tersebut harus memperhitungkan dari segi komersilnya. Itu saja dulu untuk pengertian hotel. Lanjut ke ruang lingkup industri perhotelan. Itu silakan nanti kalian baca sendiri. Kemudian lanjut ke fasilitas di industri perhotelan. Oke. Ini sekarang fasilitas ya. Fasilitas itu sudah pasti ya. Namanya aja hotel, pasti tempat tidurnya, kamarnya ya. Kamar tamunya sendiri ya. Itu yang paling dipentingkan dulu. Setelah itu baru menyusul servis-servis yang lain. Contoh pelayanan-pelayanan yang lain itu ada makanannya, harus berarti apakah hotel tersebut ada restorannya enggak atau tidak enggak, ada barnya enggak gitu. Kemudian pelayanan-pelayanan yang lainnya itu misalkan nih ada tempat gymnya enggak, ada kolam renangnya enggak. Nah di sanalah yang menentukan ya, fasilitas tersebut menentukan apakah hotel tersebut termasuk bintang berapa, apakah bintang 3, 4 atau 5 dari fasilitas-fasilitas penunjangnya tersebut. Kalau cuma hotel tersebut hanya punya fasilitas utamanya saja, cuma misalkan nih kamar sama servis makan minum, kemudian sama kolam renang, dia termasuk bintang berapa? Pasti dia di bawah. Bintangnya sekitar mungkin bintang 2 atau bintang 3 lah gitu. Tapi kalau ada fasilitas penunjang lainnya, servis-servis yang lain, kemungkinan hotel tersebut bintang 4 atau bintang 5. Sudah? Jadi bisa Ibu sampaikan, oke, ada berbagai macam fasilitas, itu masing-masing hotel beda-beda fasilitasnya ya. Fasilitas yang ada tersebut di hotel tersebut ya. Jadi tak bisa disamakan tergantung bintangnya itu sendiri ya. Jadi di sini sudah Ibu rangkum fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah hotel atau di industri perhotelan ya. Yang pertama ada room. Kalian nanti bisa baca sendiri, silahkan dibaca materinya di buku ataupun di file yang akan Ibu share nanti di grup WA ya. Kemudian ada room, kemudian ada restoran, kemudian ada coffee shop, ada room service, ada bar, kemudian ada banquet tulisannya dibaca banquet, kemudian ada laundry, kemudian ada kids club, kemudian ada drugstore, ada arcade tulisannya dibaca arcade, ada florist, ada swimming pool, ada fitness center or gym, ada meeting room or convention, kemudian ada parking area, ada playground, ada business center, spa or sauna, wifi, transportation. Oke. Kemudian mungkin kalian bisa menemukan ataupun mencari di internet ada fasilitas-fasilitas hotel lainnya ya, selain di luar ini ada. Contohnya ada lounge, ada barbecue, ada camping ground, ada souvenir shop, atau mungkin yang lain-lainnya ya. Oke, dijelaskan satu-satu mungkin ya. Dari yang paling atas ada room, kamar sudah pasti ya. Kemudian ada restoran sudah pasti. Tapi ada sih beberapa hotel yang tidak menyediakan layanan restoran ya, dia hanya menyediakan roomnya saja. Kemudian ada coffee shop. Coffee shop itu artinya lebih ke menyediakan dessert kayak gitu ya. Kemudian ada room service. Ada beberapa hotel yang menyediakan room service itu apa? Misalkan paginya dianterin, breakfastnya, kemudian lunchnya juga dianterin. Kadang-kadang tamunya pada saat malam itu minta sesuatu, biasanya hotel menyediakan dan diantarkan ke kamarnya, itu namanya room service ya. Room service. Kemudian ada fasilitas bar. Bar di sini bisa menyediakan minuman beralkohol ataupun tidak beralkohol ya biasanya. Kemudian ada banquet, tulisannya dibaca banquet. Banquet ini artinya penjamuan yang besar, kayak apa ya? Ada wedding,
Nah, istilahnya prasmanan. Nah, banquet itu lebih ke prasmanan ya biasanya. Kemudian ada laundry, kalian tahu laundry kan? Kemudian ada kids club. Oke, kids club itu biasanya sih khusus untuk anak-anak main ya, ruangan biasanya ya, ruangan untuk anak-anak main. Kemudian ada drugstore. Drugstore itu artinya toko obat. Oke. Kemudian ada arcade, tulis arcade. Biasanya ini adalah sebuah gang, tapi ada apa namanya, atap ya, ada atapnya ya. Jadi gang yang ada atapnya artinya biar tidak ketika tamunya dari satu tempat ke tempat lain lewat gang tersebut tidak merasa kepanasan ya, itu biasanya. Kemudian ada florist, berhubungan dengan bunga-bunga. Asal katanya itu adalah flower, jadi florist ya. Jadi kalau misalkan nih kalian misalkan kalian menginap di hotel dan kalian ingin mengirimkan bunga kepada seseorang, kalian bisa meminta layanan florist ini, florist bunga. Kemudian ada swimming pool, kolam renangnya. Kemudian ada fitness center atau gym, tahu kan tempat fitness. Kemudian ada meeting room, ruangan rapat atau convention. Ada yang bilang meeting room, ada yang bilang convention. Oke, convention. Kemudian ada parking area. Parking area, area parkir. Playground, arena bermain. Mungkin playground ini beda mungkin dengan kids clubnya. Kalau kids club untuk yang anak-anak, kalau playgroundnya mungkin bisa untuk orang-orang yang dewasa, kayak misalkan mau main basket bisa, mau main tenis di sana mungkin ada. Kemudian ada business center, pusat bisnis. Biasanya ini orang untuk yang para pebisnis yang menginap di hotel tersebut. Misalkan nih pada saat mereka menginap di sana di hotel tersebut, kemudian mereka ingin mengeprint ataupun mengecek email ataupun fax perusahaan mereka bisa meminta layanan ini, business center. Mereka bisa cek email, kemudian ngeprint di sana, kemudian kerja di sana, biasanya ada di business center. Oke. Kemudian ada spa atau sauna ya. Ada beberapa hotel yang menyediakan layanan ini. Kemudian ada wifi-nya biasanya free, gratis. Kemudian ada transportation biasanya bisa disewakan, kendaraan yang disewakan langsung dengan supirnya biasanya. Kemudian fasilitas yang lain yang bisa didapatkan, ini di luar yang ini ada lounge itu biasanya tempat duduk-duduk santai ya, biasanya sih dekat-dekat kolam renang, dekat-dekat dengan restoran, dekat-dekat bar, tempat santai lah istilahnya. Kemudian ada barbecue, tempat untuk manggang-manggang, pesta manggang biasanya. Kemudian ada camping ground, ada beberapa hotel yang menyediakan ini. Camping ground itu artinya arena untuk camping. Camping kalau yang nginap sana mau istilahnya merasakan gimana sih rasanya camping, bisa ya meminta fasilitas ini, camping ground. Kemudian ada souvenir shop, yang mau misalkan tidak jauh-jauh biar tidak keliling-keliling Bali nyari souvenir, oleh-oleh, buah tangan, bisa langsung di sini di souvenir shop biasanya sih ya. Oke. Itu dulu untuk beberapa fasilitas yang bisa disediakan oleh hotel, dan fasilitas tersebut biasanya tergantung hotel, beda-beda, tidak sama ya, tidak tergantung dengan bintangnya biasanya. Oke, itu untuk fasilitas hotel. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, departemen yang ada di sebuah hotel. Oke, departemen ini penting ya, khususnya yang siswa yang dari jurusan perhotelan, ini penting untuk diingat, untuk dimengerti. Jadi Ibu harapkan mohon dibaca ataupun didengarkan penjelasan Ibu, ya minimal dibacalah materinya. Departemen yang ada di hotel di sini dibagi menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sih katanya ya, mungkin di hotel-hotel lain ada yang cuma 5, mungkin ada yang lebih mungkin. Tapi di sini sih dirangkum menjadi 7. Oke. Yang pertama itu adalah FO. FO itu singkatan dari Front Office Department. Oke, Front Office Department. Oke. Front Office
Front office itu artinya kantor depan, ya. Bagian kantor depan. Departemen, ya biasa departemen atau bagian, oke. Front office departemen itu adalah bagian di hotel yang bertanggung jawab terhadap penjualan kamar biasanya, ya. Yang wajib menerima ketika tamu datang. Itu tamu, apakah tamunya itu dengan reservation, guest with reservation, atau tamu langsung yang datang ke hotel, artinya walk-in guest. Oke, tamu yang datang langsung tanpa punya reservasi, tapi dia datang langsung ke hotel tersebut dan langsung dia mesen kamar, itu namanya walk-in guest. Oke. Kemudian untuk membantu lancarnya FO ini, departemen FO, front office, biasanya dibagi menjadi beberapa seksi lagi. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 section. Oke, khusus untuk FO departemennya, departemen front office-nya. Oke. Ada concierge, ada reception, ada reservation, telepon operator, information section. Oke. Dari subsection ini dia punya tugas masing-masing. Concierge section ini biasanya mengurusi barang bawaan tamu. Apakah barang bawaan tamu saat check-in, tahu check-in? Ini check-in tulisannya, ya. Check-in ataupun pada saat check-out. Ataupun pada saat room change. Ada lagi istilah room change. Oke, room change ibu tulis di sini. Oke, room change. Jadi, ketika tamu check-in datang dan ketika tamu check-out ataupun ada perubahan kamar, tamu tersebut minta kamarnya diganti, room change namanya. Oke. Tentu saja tamu ini pasti ada yang membawa barang-barang, ya, ataupun tas-tas ataupun luggage biasanya, ya. Jadi tugasnya si concierge ini, tanggung jawabnya si concierge-nya. Concierge di bahasa concierge, tanggung jawab si concierge untuk membawa barang tamu, untuk tanggung jawabnya di sana, ya. Kemudian di concierge ini kadang-kadang dibagi lagi. Ada yang sebagai porter, ada yang sebagai doorman, ada yang sebagai door girl, ada yang istilahnya apa ya, bellboy. Nah, dibagi-bagi lagi gitu. Dah, itu saja dulu ya untuk concierge-nya. Udah lanjut ke reception. Reception. Reception ini adalah departemen di FO, bagian FO, yang tugasnya atau tanggung jawabnya adalah istilahnya menyambut tamu. Nah, ketika datang, tugasnya itu menyambut tamu. Oke. Kemudian ada yang namanya reservation. Oke, reservation ini adalah departemen sub dari FO departemen yang khusus ataupun bertanggung jawab bertugas di bagian pemesanan kamar. Pemesanan, ya. Kalau ada yang mau pesan ke sini, harus ke bagian ini biasanya. Kemudian telepon operator. Oke. Telepon operator itu merupakan bagian dari FO departemen juga, yang khusus tugasnya ataupun tanggung jawabnya adalah menerima telepon masuk dan menyambungkan telepon keluar. Kalau telepon masuk dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan incoming call. Incoming call. Kalau telepon keluar itu artinya outgoing call. Silakan dibaca di materinya, ya. Kemudian section yang lain, bukan seksi-seksi, section yang lain yang ada juga di front office itu adalah information section. Jadi information section itu bagian FO juga, departemen FO juga, yang tugasnya ataupun tanggung jawabnya adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada tamu tentang hotel tersebut, fasilitas-fasilitas hotel tersebut, serta informasi yang lainnya yang dibutuhkan oleh si tamu. Itulah tugas information section. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu adalah HK. Itu singkat, ya. HK itu singkatan. HK itu singkatannya adalah housekeeping, ya. Housekeeping. Housekeeping. Disingkat HK. Kalau FO front office, kalau HK housekeeping department. Oke.
Housekeeping department itu mengurusi kebersihan biasanya, kebersihan kamar ataupun bagian-bagian di luar kamar. Oke. Di HK juga dibagi menjadi beberapa sub lagi. Oke. Itu yang pertama ada PA, bukan PA bodoh ya, bukan. PA di sini singkatan juga. Public area. Public area disingkat PA. Oke. PA, public area, namanya aja public. Oke. Jadi tugas public area ini adalah menjaga kebersihan di dalam hotel maupun di luar bangunan hotel, selain kamar tamu. Jadi dia tidak ada sangkut pautnya dengan kamar tamu, kamar si tamu maksudnya ya, kamar di hotel. Tapi semua kebersihan di area publik, contohnya di garden, kebun, kantor depan, kemudian di kamar mandi kantor depan, kemudian juga ada di restoran, kemudian ada parkir. Itu merupakan tempat-tempat publik ya, tempat-tempat yang artinya bisa dikunjungi oleh tamu ya tanpa harus membayar. Contoh lagi misalkan di swimming pool. Jadi yang bertugas bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan di sana adalah PA. Kemudian ada room section. Room section sudah kelihatan sekali, room. Berarti adalah seksi di bawah HK, masih di bagian departemen HK, yang tugasnya tanggung jawabnya adalah membersihkan kamar si tamu ya, kamarnya, kebersihan kamar tamunya. Kemudian ada linen dan laundry. Itu adalah section di dalam departemen HK yang bertugas atau bertanggung jawab mengurusi linen. Tahu linen? Pakaian, pakaian tamu, pakaian karyawan juga kebersihannya, mencuci biasanya, kemudian linen-linen yang lain. Kemudian ada store department. Nih, itu artinya yang bertugas menyimpan perlengkapan yang diperlukan oleh si ini room section. Artinya begini, room section ini kan pasti ketika membersihkan kamar dia bawa alat-alat kebersihan. Jadi yang bertugas untuk menyimpan, menjaga itu adalah si store-nya ini, store section. Jadi si room section ini cuma terima bersih aja, dia bawa ke kamar dipakai bersih, setelah itu kembalikan lagi. Tapi yang mengembalikan ke gudang itu adalah si room section, si store sectionnya ini ya. Kemudian ada maintenance. Maintenance itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya perawatan. Jadi tugas dari maintenance section ini artinya masih di departemen HK, yang misalkan ada perawatan kecil, jadi dialah yang mengurusi maintenance. Lanjut ke nomor 2 sudah selesai. Sekarang lanjut ke nomor 3, F&B. Oke, F&B ini singkatan juga. Mungkin pernah dengar food and beverage. Oke. Food, F ini ibu singkatan dari food ya. Food kalau di bahasa Indonesia kan artinya makanan. Kemudian ada B ini singkatan juga. Beverage. Minuman. Food makanan, beverage minuman. Food and beverage, F&B. Oke. Kalau F&B di section ini, departemen ini dibagi menjadi 2 section. Food production sama food service. Apa sih bedanya? Oke. Food production itu section di F&B yang bertanggung jawab atau bertugas memproduksi makanan. Dia yang membuat makanan ya. Sedangkan kalau food service itu artinya orang yang menyajikan. Dia yang menyajikan kepada tamu, bukan si food production. Food productionnya yang membuat, yang menyediakan ataupun memberikan kepada tamu adalah food service-nya, yang menata di meja itu food service-nya yang punya tanggung jawab atau tugas. Kemudian lanjut marketing, departemen yang lain. Nomor 5 adalah marketing. Marketing itu artinya pemasaran. Tugas daripada marketing departemen itu artinya memasarkan hotel tersebut beserta kamarnya, fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut, baik melalui media massa, baik melalui internet, website,
brosur dan sebagainya, baik dari mulut ke mulut. Itu tujuanlah si marketing, tugasnya si marketing, tanggung jawabnya si marketing department. Oke. Kemudian lanjut ke HRD. HRD ini juga singkatan ya. HRD, Human Resources Department. D-nya nih department ya. Human Resources Department disingkat HRD. Oke. Departemen ini Human Resources tugasnya adalah atau tanggung jawabnya adalah merekrut pegawai, pokoknya yang berhubungan dengan pegawai, ketersediaan pegawai, berapa banyak pegawai yang dibutuhkan, tugas-tugas pegawai di mana saja. Itu yang punya tanggung jawab adalah yang ini, yang menentukan yang ini ya. Oke. Lanjut, security sudah pasti semua sudah pada tahu kan, security satpam gitu. Oke, memang sih satpam ya bahasa ini, tapi lebih ke keamanan. Oke, keamanan hotel. Jadi security department inilah yang bertanggung jawab terhadap keamanan yang ada di sebuah hotel, sehingga si tamu bisa merasa aman ketika dia tinggal di sana ataupun menginap di sana. Oke. Jadi itu adalah penjelasan dari Ibu tentang bab 1 dari buku ini, Industri Perhotelan. Nanti akan Ibu share filenya, silahkan kalian baca. Oke, mungkin sebelum Ibu mengakhiri video ini, mungkin Ibu memberikan tugas. Tugasnya sangat simpel sekali. Nanti akan Ibu share materi yang harus kalian baca. Setelah dibaca, silahkan kalian buat daftar kata-kata bahasa Inggris yang kalian temukan di materi tersebut. Misalkan kalau di sini banyak sekali sebenarnya istilah-istilah. Kalau di sini banyak sekali ya. Di halaman 5. Di halaman 5 ini semuanya bahasa Inggris. Jadi Ibu mau kalian menuliskan ini, buat di kertas lempiran, ditulis. Nanti kita akan coba translate. Tulis aja dulu bahasa Inggrisnya, jangan dulu translate ke dalam bahasa Indonesia. Cukup bahasa Inggrisnya saja dulu. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita translate ya. Yang ini tulis, terus dibaca lagi. Kemudian pas kalian baca ketemu istilah bahasa Inggris, kalian tulis. Oke. Kemudian tulis, baca lagi, ketemu bahasa Inggris, tulis lagi. Oke, sampai semuanya ya. Mungkin nanti Ibu akan share sekitar 3 halaman. Nah, dari 3 halaman tersebut silahkan dibuat daftar kata-kata bahasa Inggris ataupun istilah-istilah bahasa Inggris yang kalian temukan di materi tersebut. Oke, itu saja penjelasan materi dari Ibu tentang industri perhotelan bab 1. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan kalian nanti ketik di WA, di grup WA ya. Nah, silahkan bertanya, nanti Ibu akan berusaha menjawab. Oke, silahkan dikerjakan tugasnya. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan, dikirim lewat WA grup saja. Itu saja dari Ibu. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.